Kali ini saya dapat servisan Kavison yang tidak ada sinyal. Receiver Kavison ini sudah dites di parabola yang normal pun sama saja untuk kualitas sinyal kosong dan intensitasnya juga kosong. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara memperbaiki receiver Kavison Bromo C2000 yang tidak ada sinyal. Langsung saja kita bongkar. Terus langkah yang pertama yang perlu kita ukur adalah tegangan di out LNB-nya ini. Di sini harus ada tegangan 18 volt pada posisi polaritas horizontal. Ini udah pas ya. Ini di posisi horizontal 18 volt dan 13 volt pada posisi polaritas yang vertikal. Sekarang kita pindahkan ke yang polaritasnya vertikal. Nah, kalau di vertikal ini ya wajib ada tegangan 13 volt. Ya, ini hadir 13 volt posisi di polaritas vertikal. Sekarang saya akan coba ukur sambil memindahkan polaritas vertikal dan horizontal. Dia harus bisa naik turun ya. Di vertikal kita pindahkan ke horizontal sekarang. Nah, dia naik ke 18 volt. Kemudian saya turunkan lagi ke vertikal, juga mau dia turun otomatis ke tegangan 13 volt. Itu artinya IC polaritasnya ini bekerja dengan normal. Jadi kita nggak perlu mengganti IC polaritasnya. Kerusakan seperti ini kita perlu teliti ya. Yang pertama kita teliti dulu tegangannya di LP20 harus ada 5 volt seperti ini. Kemudian kita ukur di IC 3,3-nya di sini. Ini keluar ya, 3,2 volt, ini normal juga. Kemudian di 1,8 volt juga sama normal. Terus kita ukur di LP14, di sini wajib ada tegangan 1,1 volt. Ya, ini ada juga, ini normal juga ya. Kemudian di LP16 di sini 12 volt, ini tegangan dari adaptor ya. Kita angkat saja mainboardnya ini. Kemudian saya akan coba mengganti IC ini, IC RF. Kalau kami bilang teknisi di sini ya, namanya IC RF. Ini saya akan coba ganti. Untuk kode IC-nya TS5011. Kita kasih flux dulu seperti ini. Dan di sini saya tidak punya blower atau solder uap. Jadi yang saya punya hanya ada solder biasa. Dan usahakan soldernya itu yang 60 watt biar panasnya bisa maksimal. Setelah kita kasih flux seperti ini, selanjutnya di bawahnya ini kan ada timah ya. Kita tambahin timahnya seperti ini. Terus kita siapin pinset untuk mengangkat IC-nya. Di sini kan panasnya udah lumayan nih, bagus. Sekarang coba kita angkat pakai pinset. Ya, ini dia sudah lepas. Panas untuk solder yang 60 watt ini sangat maksimal, jadi mudah sekali lepasnya. Selanjutnya saya akan mengganti dengan IC yang sama, dan saya coba mencari browsing-browsing di Google dan toko online, itu tidak ada yang jual. Jadi saya memutuskan untuk mengambil IC yang ada di receiver Kavison Bromo yang lain yang sudah tidak bisa diservis lagi. Untuk kode IC-nya sama ya, ini kita perhatikan. Untuk kode IC-nya sama, yaitu TS5011. Sekarang saya akan coba lepas IC-nya ini. Caranya sama aja ya, seperti yang tadi kita lakukan. Oke, sekarang kita lepas dulu ya IC RF yang ini, yang mau kita pakai ini. Kita kasih flux di sini seperti tadi ya, sama caranya. Terus kita panasin di belakangnya ini. Kita tegakkan soldernya seperti ini. Tunggu sampai panasnya itu benar-benar merata panasnya. Kemudian kita siapkan pinset untuk mengangkat IC-nya.
Saya pernah mencoba mengangkat IC RF ini pakai solder yang 40 watt, itu hasilnya agak kesusahan, tapi kalau solder yang 60 watt hasilnya sangat maksimal ya. Ya, udah lumayan panas. Sekarang kita coba angkat. Ya, mudah sekali ya. Jadi kalau solder yang 60 watt cukup mudah untuk mengangkat IC yang kecil seperti itu. Tapi kalau solder yang 40 watt saya pernah coba agak kesulitan. Oke, sekarang waktunya kita pasang IC RF-nya ini ke impact receiver Capison Bromo C2000 yang tidak bisa mendapatkan sinyal tadi. Terus untuk posisi pemasangannya jangan sampai terbalik. Ini untuk tanda titiknya ada di sebelah sini ya. Jadi biar nggak kebalik, biasanya saya lepas posisinya disamakan dengan pemasangannya seperti ini ya. Dan khusus untuk tanda titiknya harus pas dengan tanda titik yang ada di PCB-nya. Supaya panasnya lebih maksimal, saya tambahkan timah. Kemudian di sini kita luruskan ya untuk IC-nya ini. Nah, seperti ini. Untuk tanda titiknya di sebelah sini ya. Ini tanda titik di IC dan di PCB-nya harus sama. Di pojok sebelah sini ya. Oke, ini nampaknya sudah pas. Kemudian kita tekan biar panasnya lebih merata lagi, kita kasih flux seperti ini. Kemudian kita tekan lagi pakai pinset. Hati-hati ya. Ini harus menempel semua kakinya. Kalau ada salah satu kaki yang tidak menempel, nanti biasanya efeknya itu mata merah. Dan kalau mata merah ya kita coba rapikan lagi supaya kakinya menempel ya. Dan kalau sudah menempel semua seperti ini hasilnya, dia on. Ini udah bagus, berarti semua kakinya udah nempel dengan sempurna. Kita masukin gambar ya ke monitor kecil saya ini. Tuh, malah nggak masuk gambarnya. Ini mungkin saja kabel RCA nya yang bermasalah ini. Nggak masuk ya gambarnya. Oke, saya cek dulu ya kabelnya apa memang monitornya yang mati ini. Ya udahlah, kita langsung pasang parabolanya ya. Kita pasang konektor parabolanya ini. Nanti kan kalau dia itu memang ada sinyal, otomatis langsung mencari ya. Pertama hidup kan kalau nggak dapat sinyal, nggak dapat siaran tuh kan biasanya mencari otomatis ya, nanti ngisi sendiri. Kita nyalakan, kemudian kita tunggu saja. Kalau memang mendapatkan sinyal nanti keluar angka ya. Jadi apa enggak ya nih? Mudah-mudahan jadi. Sedang mencari otomatis. Biasanya kalau posisi seperti itu ya. Harap cemas. Alhamdulillah keluar ini sinyalnya ya. Nomor 24. Alhamdulillah berhasil. Sekarang saya coba ganti kabel RCA-nya ya, karena tadi nggak keluar gambar di monitor saya. Saya ganti pakai RCA yang baru nih, yang kuning nih. Coba kita masukin gambarnya. Apakah benar-benar sudah keluar ya? Alhamdulillah sudah ya. Itu ada tulisannya Anda belum berlangganan channel ini. Ini berarti sudah dapat sinyal. Sekarang coba saya remote. Ya betul ya, sudah mendapatkan sinyal. Untuk kualitas sinyal dan intensitas sinyal juga sudah ada semua. Coba sekarang saya akan buka siaran. Untuk siaran ini CDI. Ini kan siaran gratis. Alhamdulillah ya sudah kebuka untuk siaran CDI. Kemudian kita lihat TV One. Nah, di TV One juga sama, sudah bisa terbuka dan mendapatkan sinyal. Ya masih rezeki ya, berarti ini masih bisa diselamatkan. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau punya servisan receiver Capison Bromo C2000 yang tidak bisa mendapatkan sinyal, caranya teman-teman tinggal cek di out LNB. Kalau normal tegangan di out LNB seperti yang sudah kita cek tadi,
kemudian teman-teman cek tegangan yang lain juga normal, tetapi intensitas dan kualitasnya masih kosong, padahal parabolanya normal, sudah dites dengan receiver lain juga normal, itu artinya IC RF-nya ini mengalami kerusakan. Oke teman-teman, segitu saja dulu video kali ini, semoga saja bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.